Set, zaman sekarang tuh kan kebanyakan ngebilang, wah antum tuh radikal gitu. Padahal kadang-kadang kebanyakan orang dan orang yang ngomong sendiri itu malah lebih radikal daripada orang yang dibilang radikal. Gara-gara ke masjid dibilang radikal ya. Masya Allah. Ya, yang pertama seperti pepatah bilang, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Kalau dalam peribahasa Arab dikatakan al-jahlu bi syai' aduwwullah. Karena tak tahu akhirnya membenci dan memusuhi. Kalau dalam peribahasa kita Indonesia kan tak kenal makanya tak sayang. Tak sayang makanya tak cinta, betul nggak? Hah? Ya, mungkin karena tidak tahu orang menghukumi bahwa penampilan-penampilan tertentu adalah simbol radikalisme, sikap-sikap tertentu yang mereka anggap itu simbol radikalisme. Sebenarnya kan kalau kita ingin menilai radikalisme ataukah bukan, gampang aja. Kita kan umat Islam, punya pedoman. Kita umat Islam kan agama yang paling sempurna. Semuanya ada standarisasi dalam Islam ini. Bicara kebaikan, kejelekan, ada standarisasi kebaikan dan ada penjelasan tentang standarisasi kejelekan dalam Al-Quran dan Hadis. Tinggal kita bahas saja. Apa sih standarisasi radikalisme? Kapan seorang itu dikatakan radikal? Kapan seorang itu dikatakan terorisme? Apa gara-gara berjenggot? Cenana cingkrang. Kalau jenggot dikatakan tanda radikalisme, tanda radikal, Wahabi dan seterusnya, berarti Nabi radikal dong. Beliau yang mengajarkan kita berjenggot. Pertama perbuatan beliau berjenggot. Bahkan sebagai ulama salaf menyatakan hampir tidak didapatkan ada tokoh Islam yang tidak berjenggot, yang benar mengikuti Al-Quran dan Hadis. Mengikut siapa? Nabi. Para nabi semuanya berjenggot. Ya kan? Dalam surat Thaha ketika Nabi Harun ditarik jenggotnya oleh Musa alaihissalam menyatakan wala ta'khudh bi lihyati. Wahai Musa alaihissalam, jangan engkau pegang jenggotku. Nabi dahulu aja berjenggot. Para nabi berjenggot, para sahabat berjenggot, para tabi'in berjenggot, sahabat tabi'in berjenggot, 4 mazhab berjenggot. Bahkan Imam San'ani dalam sebuah kitab beliau yang berjudul tentang jenggot, beliau menukilkan bahwa 4 mazhab itu sepakat 4 mazhab semuanya bahwa bagi laki-laki tidak boleh mengambil daripada jenggotnya. Kenapa? Karena beberapa hadis Nabi yang bunyinya perintah untuk membiarkan jenggot. Baik dalam riwayat Bukhari, dari Imam Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, datang dari beberapa sahabat Nabi. Datang dari Abdullah bin Umar, datang dari Jabir, datang dari Abu Sa'id al-Khudri, juga datang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bahkan Imam San'ani menyatakan hadis tentang jenggot itu mutawatir. Di antara hadis yang bunyi tentang jenggot, uhfu syawarib wa'ful luha. Biarkan bersihkan, rapikan kumis kalian, pendekkan kumis kalian dan biarkan jenggot. Biarkan, artinya jangan diambil, jangan dirapikan pula. Ada sih riwayat dari Abdullah bin Umar, kalau sudah al-akhdhu ba'da al-qawdi, diambil kalau setelah 1 genggam. Tapi yang setelah 1 genggam, bukan setelah 1 genggam diambil dari sini. Nah, itu belum 1 genggam namanya. Nah, itu udah main politik dia dalam penafsiran. Kelebihannya. Ya. Ini pun pendapat Abdullah bin Umar yang mayoritas para sahabat tidak menyepakatinya. Dan pendapat mayoritas para sahabat Nabi itu lebih mencocoki zahir daripada hadis Nabi yang memerintahkan kita secara mutlak membiarkan, bukan memelihara. Iya, kemudian jenggot jelas dia tabiat laki-laki. Kemudian tumbuh sendiri kan? Tumbuh sendiri. Dan Nabi SAW jelas tadi menyatakan pendekkan kumis, biarkan jenggot. Tapi karena ya sekarang zaman udah terbalik, ya tepatnya bukan zaman yang udah terbalik, mindset orang yang udah terbalik. Karena dari dulu langit masih di atas, ya kan? Bumi masih di bawah. Sekarang terbalik, apa terbalik? Jenggotnya diambil, dirapikan, kumisnya dibiarkan. Bahkan sebagian orang kumisnya udah seperti pisang goreng hangus. Ya? Kalau mau minum harus angkat dulu pisang goreng hangusnya, baru bisa minum. Kalau enggak, tersaring minumnya. Ya. Apalagi sering terkadang dinilai celana cingkrang, simbol, ya, atau bukan simbol lah, dikhawatirkan penampilan yang mengajak pada paham radikal dan seterusnya. Para nabi yang memerintahkan kita untuk tidak isbal, agar tentang masalah celana di atas mata kaki, 4 mazhab seluruh ulama Islam sepakat itulah yang lebih baik buat laki-laki. Karena hadis-hadis Nabi yang sahih dalam hal itu. Seperti hadis Nabi ma'asfala minal ka'bi fa finnar.
Kemudian juga hadis Nabi thalathatun la yukallimuhullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Di antaranya adalah al-musbil, yang celananya isbal. Mereka sepakat bahwa celana seorang lelaki di atas mata kaki itu lebih baik. Ya, dan mereka sepakat barang siapa yang menurunkan celananya menutupi kedua mata kaki itu haram. Hanya saja mereka bersilang pendapat pada yang ketiga. Dia isbal, tidak ada rencana sombong. Nah, di sini letak khilafnya. Jadi harus dipahami dulu masalahnya, asal usul masalahnya. Di sini letak khilafnya. Sebagian ulama berpendapat makruh, sebagian ulama berpendapat mubah, dan sebagian ulama berpendapat tetap haram karena keumuman hadis-hadis Nabi SAW. Seperti hadis Abu Hurairah atau Abu Sa'id dalam Bukhari, ma asfala minal ka'bayn finnar, yang di bawah mata kaki tempatnya dalam neraka. Adapun hadis Abu Bakar yang ketika Nabi SAW menyampaikan bahwa salah satu dari 3 orang yang tidak akan dilihat, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan oleh Allah, dan bagi mereka adab yang pedih adalah, di antaranya adalah orang yang isbal, sombong. Maka Abu Bakar menjawab, ya Rasulullah, inna izari yastarkhi. Itu lafaz hadisnya. Wahai Rasulullah, sesungguhnya sarungku melorot. Maka Nabi pun menyatakan, nah, kamu tidak termasuk dari orang-orang yang melakukannya karena kesombongan. Nah, seringkali hadis ini digunakan. Berarti kalau nggak sombong boleh dong. Maka jawabannya kata para ulama yang pertama, bahwa Abu Bakar menyatakan sesungguhnya sarungku melorot. Menunjukkan apa? Sebelumnya tidak. Yang namanya melorot kan jatuh. Jadi kamu melorot ya. Masa melorot 24 jam? Lupa pakai sapu. Ya kan? Kedua, Abu Bakar ada rekomendasi langsung dari Nabi. Kamu tidak termasuk orang yang sombong. Kalau kita yang buat isbal sekarang, siapa yang bisa merekomendasi? Saya tidak sombong. Saudara tidak sombong. Siapa yang bisa merekomendasi? Kalau Abu Bakar langsung Rasulullah menyatakan, kamu tidak sombong. Kemudian jawabannya ketika kata Syekh Utsaimin dalam syarah Sahih Muslim, bahwa hadis tentang isbal yang sombong dengan hadis keumuman hadis yang melarang isbal secara umum, ini 2 hadis yang harus dipahami masing-masing. Maka penjelasan beliau, kata beliau, kalau kalau isbal tanpa sombong terancam dengan hadis Abu Sa'id atau Abu Hurairah tadi, sekedar diancam dengan neraka. Tapi kalau isbalnya diiringi sifat sombong, maka terancam dengan hadis Abdullah bin Umar atau Abu Bakar tadi. Tidak akan dilihat oleh Allah, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan, dan baginya adab yang pedih. Nah, sekarang andai katalah khilaf di antara ulama tentang hukum isbal kalau tidak sombong, mana lebih aman? Sedangkan mereka sepakat tadi, yang tidak isbal itu lebih baik. Mana lebih aman? Tidak isbal. Sekarang ada orang yang menyatakan, ini untuk ke tempat ini ada 2 jalan. Jalan ini semua orang sepakat, bagus, cepat sampainya aman. Satu lagi orang berselisih, ada sebagian orang menyatakan jalannya bagus, sebagian orang menyatakan tidak bagus, sebagian orang menyatakan jalannya aman, sebagian yang lain menyatakan tidak aman. Antum mau pilih jalan yang mana? Yang udah sepakat orang ini yang paling bagus kan? Begitu juga masalah isbal, udah jelas ulama Islam sepakat tidak isbal bagi laki-laki itu yang terbaik. Dan kalau sombong mereka sepakat itu haram. Kalau tidak sombong yang mereka berselisih antara haram, mubah, makruh. Mana lebih aman berarti? Nah, makanya aneh kita di akhir zaman, zaman now ini ya, celana cingkrang berjenggot dikhawatirkan teroris dan semisal. Sebenarnya sih dari satu sisi kita memaklumi ketika ada orang yang memahami itu radikal. Tanda-tanda orang radikal, karena secara fakta dan realita ada memang di sana orang-orang yang paham radikal yang disebut oleh para ulama dengan istilah khawarij dalam bahasa akidah dan juga dalam bahasa asar ya. Yang neo khawarij seperti zaman sekarang Al-Qaeda, ISIS, yang mereka memiliki paham radikal ya, yang mereka memiliki paham terorisme tetapi berpenampilan sunnah. Karena perlu aksi-aksi mereka seperti terjadi yang bom Bali, ya bom Mario dan semisal dengannya, ya orang yang tidak memahami kenapa orang itu berjenggot, ya akhirnya menganggap bahwa orang berjenggot cingkrang itu banyak yang pahamnya radikal dan seterusnya. Padahal yang namanya casing, persamaan casing belum tentu menunjukkan sama keyakinan dan akidah kan. Sekarang kalau ada Yahudi jenggot, berarti setiap berjenggot berarti simbol Yahudi? Enggak kan? Kalau ada selain Muslim yang berjenggot, apakah kita akan menyatakan berarti
Kalau yang berjenggot kemungkinan besar dia bukan muslim, kan enggak? Seperti misalkan ada seorang muslim, dia na'udzubillah, dia suka zina, dia suka riba, suka merampok, apakah berhak bagi agama lain atau bagi kita bersama agama yang menyatakan berarti Islam mengajarkan yang enggak benar? Enggak kan? Sebagaimana kalau ada orang di luar Islam dari non muslim melakukan pelanggaran-pelanggaran, kita enggak menyalahkan seketika itu agamanya. Tidak bisa ada salah satu dari non-muslim yang menganut satu agama tertentu melakukan sebuah pelanggaran, kemudian kita nisbatkan pelanggaran yang dilakukan tersebut ke agamanya. Kan enggak kan? Ya, mestinya untuk orang Islam juga begitu dong. Ya, kembali lagi tadi, kenapa banyak orang menilai demikian? Karena memang di sana ada orang-orang yang memiliki paham radikal, paham khawarij, seperti ISIS, Al-Qaeda ini semisal dengannya, yang mereka berpenampilan sunnah, memelihara jenggot, celana cingkrang, tapi pahamnya khawarij. Makanya inti radikalisme itu, inti paham terorisme itu adalah di akidah. Sekilas penampilan kita belum bisa menilai terkadang. Ini berjenggot, celana cingkrang, ikut manhajus salaf, orang yang benar-benar mengikuti sunnah Nabi dan akidah yang benar ataukah tidak, itu dengan adanya diskusi. Karena di masa para sahabat pun yang membunuh Utsman bin Affan, yang membunuh Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang ahli ibadah, berpenampilan sunnah. Yang membunuh Ali bin Abi Thalib, Abdurrahman bin Muljim. Yang membunuh Utsman bin Affan adalah khawarij. Mereka sholat 5 waktu berjamaah, mereka puasa, bahkan mereka puasa Daud. Ahli sholat malam, hafiz Al-Quran, berpenampilan sunnah. Abdurrahman bin Muljim ketika diterapkan hukum had terhadapnya, setiap dimutilasi, tangannya dipotong, kupingnya dipotong, dia tetap aja bertikir, tidak menjerit sedikit pun. Begitu lidahnya ingin dipotong oleh penguasa di masa itu, baru dia menjerit. Maka si Al-Ghazali bertanya, kenapa baru sekarang kamu menjerit? Tadi kamu tidak menjerit ketika aku memotong tanganmu, kupingmu, congkel matamu. Begitu lisan kamu mau dipotong, baru kamu menjerit. Dia menjawab, kalau lisan saya sudah dipotong, saya tidak bisa berzikir lagi. Kalau kita ingin pakai perasaan, nggak sanggup kita menyatakan ini orang sesat, ahli ibadah kok, luar biasa. Dimutilasi aja tetap dia berzikir, subhanallah, Allahu Akbar, dan seterusnya. Tapi kalau kita nggak menyesatkan dia, berarti Ali bin Abi Thalib yang sesat, sahabat Nabi, nggak mungkin kan? Berarti Utsman bin Affan yang sesat, dia yang benar. Karena ini pembunuhnya Ali bin Abi Thalib, yang memiliki paham khawarij, menghalalkan pemberontakan kepada penguasa dengan alasan yang zalim walaupun masih muslim. Itu paham khawarij namanya di dalam Islam. Ya, kembali lagi mungkin kepada kaidah tadi, tak kenal makanya tak sayang makanya tak cinta. Ya, mudah-mudahan dengan banyaknya majelis ilmu agama yang tersebar di Indonesia ini, ya, kaum muslimin semakin paham makna rahmatan lil alamin, bahwa dakwah sunnah ini dakwah yang mengajak kaum muslimin untuk taat kepada penguasa mereka selama tidak bermaksiat kepada Allah, menyeru kepada persatuan, ya, dengan mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, otomatis manusia akan bersatu, tidak akan berwarna-warni dalam akidah, dalam beribadah. Dan alhamdulillah dakwah sunnah ini walaupun terkadang dikatakan radikal, dikatakan meresahkan masyarakat, itu terjawab semuanya dengan realita di lapangan. Tapi anehnya orang-orang yang suka menuduh dakwah sunnah radikal meresahkan masyarakat, dan katanya kita dakwah harus hikmah, tidak boleh saling menyalahkan. Tapi mereka sering turun jalan demo, sering mencela penguasa di atas mimbar-mimbar Jumat. Apakah ini bagian dari hikmah? Mencela penguasa, mencela pemimpin, membolehkan pemberontakan. Apakah ini bagian dari hikmah? Alangkah benarnya sebagian ulama salaf menyatakan, man khalafa sunnah tanaqad. Orang yang menyelisih sunnah, jalan yang mereka para sahabat Nabi dan para tabi'in dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah, pasti banyak kontradiksi pada diri. Ya mungkin itulah kurang lebih